Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Angelina Matiko. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perbaikan berkelanjutan. Pentingnya perbaikan berkelanjutan yang menjadi tujuan organisasi dapat terlaksana sering sejalan dengan perbaikan mindset organisasi yang lebih menekankan pada efisiensi dan efektivitas biaya yang dikeluarkan serta memaksimalisasi hasil yang didapatkan oleh organisasi. Continuous improvement adalah sebuah konsep mengenai bagaimana mencapai standar kualitas yang optimal melalui beberapa langkah perbaikan yang sistematis dan berkesinambungan. Penekanan continuous improvement adalah lebih pada beberapa tindakan perbaikan yang sederhana namun dilakukan secara terus-menerus yang kemudian akan menumbuhkan ide atau inovasi sebagai sebuah solusi atau permasalahan yang muncul. Lalu ada pengertian patok duga. Pengertian patok duga adalah suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal lainnya yang sejenis. Sederhananya, dengan menggunakan tolak ukur tersebut, maka berbagai hal akan bisa diukur dengan standar buku yang umum. Sedangkan di dalam bidang ilmu manajemen, pengertian patok duga adalah suatu upaya mengukur kebijakan dalam suatu perusahaan, produk, strategi, program, dan hal lainnya, dengan cara membandingkannya dengan kompetitor lain yang bergerak pada bidang yang sama agar bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana dan bagian apa saja yang harus dievaluasi dalam upaya peningkatan performa perusahaan. Tujuan utama patok duga adalah untuk menemukan kunci atau rahasia sukses dan kemudian mengadaptasi dan memperbaikinya untuk diterapkan pada perusahaan yang melaksanakan patok duga tersebut. Patok duga membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Secara fisik, karena dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan teknologi yang matang untuk melakukan patok duga secara akurat. Sedangkan secara mental adalah bahwa pihak manajemen perusahaan harus bersiap diri bila setelah dibandingkan dengan pesaing, ternyata mereka menemukan kesenjangan yang cukup tinggi. Proses patok duga. Proses patok duga adalah metode yang digunakan oleh organisasi untuk membandingkan, mengukur, dan menganalisis kerja, proses, produk, atau layanan mereka dengan perusahaan-perusahaan atau praktik terbaik di industri atau sektor yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kinerja dan mempelajari praktik terbaik untuk meningkatkan kerja internal. Asas patok duga dan generasi patok duga. Asas patok duga atau dalam bahasa Inggrisnya disebut benchmarking merupakan proses sistematis untuk membandingkan kinerja, metode, atau praktik bisnis di suatu organisasi dengan yang dilakukan oleh organisasi lain yang dianggap sebagai pemimpin industri atau memiliki praktik terbaik. Kemudian ada generasi patok duga. Generasi patok duga adalah proses pembandingan kinerja, praktik, proses, atau produk suatu organisasi dengan yang terbaik di industri dengan standar yang sudah ditetapkan. Generasi patok duga dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk operasional, keuangan, layanan pelanggan, dan inovasi produk. Hal ini membantu organisasi untuk tetap kompetitif, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek bisnis mereka. Lalu ada dasar pemikiran perlunya patok duga dengan dorongan untuk melakukan patok duga banyak ditentukan oleh faktor kepuasan pelanggan, adanya pemasok yang semakin kompetitif setelah membuat pelanggan mengetahui dan meminta standar produk dan pelayanan yang berbeda dan lebih baik. Kepuasan pelanggan pun semakin lama semakin sulit dipenuhi oleh adanya keinginan dan kebutuhan secara naluriah makin meningkat, sehingga upaya memuaskan pelanggan pun bukan melulu sekedar memuaskan, tapi menjadi suatu upaya yang kompleks. Setiap perusahaan dituntut untuk dapat memberikan yang terbaik kepada pelanggannya. Jenis-jenis patok duga. Yang pertama, subjek. Berdasarkan subjeknya, patok duga terdiri dari benchmarking internal dan yang kedua benchmarking eksternal. Benchmarking eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu
competitive benchmarking, dan yang kedua non-competitive benchmarking. Kemudian yang objek berdasarkan objek yang diamati. Benchmarking terdiri dari strategi benchmarking, yang kedua proses benchmarking, yang ketiga fungsional benchmarking, dan yang keempat performance benchmarking, dan yang kelima produk benchmarking. Performance benchmarking. Peranan manajemen dalam potok duga. Yang pertama, komitmen terhadap perubahan, yang kedua pendanaan, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat pengungkapan, yang kelima keterlibatan. Hal-hal penting berkaitan dengan peranan manajemen dalam patok duga adalah agar patok duga dapat produktif, manajemen harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap perubahan. Manajemen harus menyediakan dana yang dibutuhkan. Manajemen harus mengalokasikan sumber daya manusia yang tepat. Informasi yang dapat diungkapkan kepada mitra patok duga hanya dapat disampaikan dan ditentukan pihak manajemen. Manajemen puncak harus terlibat secara langsung dalam kegiatan patok duga. Hambatan kesuksesan patok duga: yang pertama, fokus internal, yang kedua, jadwal yang tidak realistis, yang ketiga, tujuan benchmarking terlalu luas, dan yang terakhir, komposisi tim yang kurang tepat. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.